Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News. Panglima TNI meminta agar anggotanya tidak terprovokasi dengan isu negatif terkait insiden TNI Polri di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Karena saat ini sedang dilakukan investigasi. Langsung saja kita ikuti konferensi pers dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang pertama tentang penembakan prajurit TNI. Benar bahwa pada 13 November 2015 telah terjadi aksi penembakan terhadap prajurit TNI, setidaknya anggota terkait intelijen Polda Sidoarjo oleh anggota Polres Muara Enim di wilayah Lubuk Linggau, yang mengakibatkan dua prajurit tersebut mengalami luka-luka, yaitu Kapten CHB Edi sebagai dantim terkena tembak di bagian perut kanan dan Serda Deden terkena tembak di bagian paha. Benar bahwa anggota tersebut bersama rekannya dalam satu tim sebanyak 8 orang di bawah pimpinan Kapten Edi sedang melaksanakan tugas satuan dengan dilengkapi surat perintah dalam rangka melaksanakan pengejaran terhadap pelaku pencurian mobil, dilengkapi dengan surat senjata mobil milik Satuan Puskopat Kodam 3 Siliwangi yang dicuri dan dijual kepada komplotan penadah mobil curian di wilayah Lampung, di mana sebelumnya Satuan Dan Intel Kodam 3 Siliwangi telah melakukan langkah-langkah antara lain membuat laporan kepolisian tentang hilangnya kendaraan tersebut ke Polrestabes Bandung. Kemudian membantu mencari dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian mobil tersebut atas nama Saudara Yuda di Jalan Otista, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Melakukan koordinasi awal dengan unit Intel Kodim Lubuk Linggau untuk melakukan penjajakan terhadap lokasi keberadaan mobil curian. Dalam melaksanakan tugasnya, Dan Intel Kodam 3 Siliwangi telah berhasil menangkap 3 orang pelaku sindikat pencurian dan penadahan mobil, antara lain Saudara Herman di daerah Lampung dikembangkan, kemudian Saudara Edi di Muara Enim, dan Saudara Triono, pecatan anggota Polri di Prabu Mulih. Bahwa dalam pengembangan untuk menangkap pelaku berikutnya atas nama Saudara Deni, saat melakukan pengamatan sasaran di wilayah Lubuk Linggau, telah didatangi 5 unit mobil dikepung, disergap oleh Buser Polres Muara Enim. Dan saat itulah diperintahkan untuk keluar, maka yang pertama kali keluar adalah Kapten Edi, kemudian dilanjutkan dengan Serda Deden, dan diperintahkan angkat tangan. Pada saat angkat tangan, tidak membawa senjata di tangan, senjata di pinggang, ditembak perut dan pahanya. Itulah terjadi aksi penembakan dan tidak ada perlawanan, karena memang mereka tidak ada masalah dengan kepolisian dan bertugas dalam mencari mobil curian. Perlu ditegaskan bahwa anggota TNI tidak melakukan perlawanan sama sekali saat disergap dan dilucuti senjatanya, karena memang sedang melaksanakan tugas dan tidak memiliki latar belakang masalah dengan pihak kepolisian, sehingga semua yang diperintahkan oleh anggota Buser Polres dipatuhi dan diikuti. Angkat tangan, keluar, mereka lakukan itu. Kejadian kedua di tempat berbeda, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, sekitar pukul 00. Anggota Dan Intel Kodam 3 Siliwangi yang tidak kena tembak datang ke RSUD tersebut untuk melihat pimpinan dan rekannya sebagai korban aksi penembakan. Namun saat itu telah ada 2 anggota Polres Muara Enim bersenjata, dan tiba-tiba 2 anggota Polres tersebut mengeluarkan senjata dan diamankan oleh anggota Dan Intel. Terjadian perebutan senjata dan pada saat itulah meletus ke arah bawah. Anggota Dan Intel yang datang tidak membawa senjata karena senjatanya sudah disita.
sudah dikumpulkan oleh anggota Polres. Dalam peristiwa ini, saya perintahkan anak-anak saya, seluruh prajurit TNI, jangan terpengaruh oleh isu-isu, berita-berita negatif. Saya, Panglimamu, sudah berkoordinasi dengan Kapolri, bahwa Kapolri akan dan Panglima TNI mengeluarkan tim investigasi. Saat ini Kapolda dan Pangdam II Sriwijaya sedang melaksanakan investigasi. Kemudian yakinlah bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan profesional dalam menangani kasus ini karena mematuhi dan menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Dan saya perintahkan pegang teguh instruksi saya dan komandan-komandanmu. Dan selanjutnya dalam menyikapi perkembangan terakhir di Paris, Prancis, tingkatkan koordinasi patroli bersama-sama dengan rekan-rekan kepolisian daerah. Laksanakan secara intens di daerah-daerah yang patut dilakukan patroli dan adakan pengamatan, informasikan, lakukan temu cepat dan lapor cepat. Sehingga TNI dan Polri bersama-sama melakukan patroli dan tugas-tugas untuk mewujudkan rasa aman dari seluruh masyarakat dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini yang perlu saya sampaikan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian breaking news. Nantikan informasi selengkapnya di Net24. Saya Fani Kuskarno, terima kasih dan selamat malam.